Selamat siang, Assalamualaikum. Mata kuliah Metode Branding pada pertemuan 5 akan membahas tentang place branding, di mana sebelumnya saya telah membahas product branding dan juga co-branding. Ini adalah tampilan dari place branding, yaitu British Columbia. Kita akan membahas ini. Mengapa kawasan atau tempat atau place itu bisa menjadi sebuah brand? Mungkin kita berpikir yang umum itu kan adalah produk atau barang yang di branding. Nah, ini adalah tempat atau kawasan. Jadi, kenapa sih dijadiin brand? Nah, dalam konteks suatu tempat yang memasarkan dirinya sebagai pusat perhatian, apakah itu untuk dikunjungi, ditinggali, atau untuk membeli properti misalnya, maka tempat tersebut dikelola sebagai sebuah brand untuk membentuk persepsi mengenai identitas kompetitifnya dan keunikan tempatnya. Tempat yang ini sama tempat yang di sana sama tempat yang kemarin itu apa ya bedanya? Jadi bisa dikatakan ya, place branding merupakan keseluruhan baik itu pikiran, perasaan, dan juga harapan yang dimiliki orang-orang tentang suatu lokasi atau kawasan atau tempat. Ini adalah karakter, reputasi, dan esensi dari tempat tersebut, serta mewakili janji, nilai, dan identitas khasnya. Janji nilai yang berharga ini harus didasarkan pada kebenaran dan kenyataan. Seperti yang kita ketahui bahwa branding itu kan aktivitas, proses gitu kan, membangun brand. Nah, itu bisa dilakukan dengan menciptakan brand itu menjadi apa. Tapi tetap meskipun itu diciptakan, harus dasari oleh kebenaran dan kenyataan. Jangan sampai kita menciptakan suatu brand yang sebenarnya itu tidak ada. Makanya ini janji nilai yang berharga. Kita akan memberikan nilai kepada audiens, kepada pengguna, konsumen. Jadi harus memang real meskipun diciptakan. Place branding, lalu apa bedanya dengan destination branding, city branding, dan nation branding yang semuanya itu adalah kawasan atau tempat? Kita akan membreakdown satu persatu istilah tersebut dari sisi skopnya, terus juga pertanyaan inti sederhana yang bisa membedakan keempatnya, kemudian fokus, audiens, dan juga tujuan. Place branding itu adalah payung besar atau tempat yang bisa berupa apapun. Nah, pertanyaan intinya adalah tempat ini apa dan bernilai untuk siapa. Maka fokusnya itu menyeluruh apapun itu yang ada di suatu tempat gitu. Nah, kemudian audiensnya itu bisa semuanya dan tujuannya untuk daya saing total dari suatu tempat, apakah orangnya, apakah budayanya, apakah mungkin manfaat atau keuntungan di tempat tersebut jika kita mungkin tinggal atau berkunjung dan lain sebagainya. Nah, jika disandingkan dengan nation branding, yaitu skopnya itu adalah negara. Kemudian pertanyaan intinya, bagaimana negara dikenal dunia? Lebih ke negara satu kesatuan. Fokusnya itu reputasi global. Audiensnya bisa global dan diplomatik. Dan tujuannya adalah kepercayaan global. Ini termasuk dengan persepsi terhadap presiden dari suatu negara, itu juga branding gitu. Suatu negara membentuk citra positif. Namun, jika pemimpinnya atau presidennya ternyata bertindak negatif, maka ya branding dalam upaya untuk menciptakan negara itu positif jadinya
gagal seperti itu. Nah, lalu kita lihat city branding. Skopnya itu kota karena sesuai dengan namanya yaitu city. Pertanyaan intinya adalah kota ini dikenal sebagai apa? Dan biasanya kalau kota itu karena penduduknya itu beragam, maka dia akan berbeda strateginya dengan desa atau yang bukan kota. Udah multi ya, di sini tuh multi apapun. Jadi makanya ntar akan ada contohnya yaitu Plus Jakarta. Nah, fokusnya itu pengalaman urban. Audiensnya warga di kota tersebut dan juga pengunjung. Tujuannya daya tarik kota. Nah, lalu ada lagi destination branding. Apa nih bedanya nih? Destination branding itu sesuai dengan namanya itu destinasi, jadi lebih kepada tujuannya. Makanya pertanyaan intinya adalah kenapa harus datang? Fokusnya daya tarik wisata. Meskipun mungkin place branding, nation branding, city branding itu juga ada daya tarik wisatanya, tapi kalau destination branding ini benar-benar fokus ke wisatanya. Makanya audiensnya adalah wisatawan dan tujuannya kunjungan wisata. Jadi bisa dibuat menjadi sederhana, misalkan destination branding itu bisa saja lebih kecil daripada place branding yang misalkan provinsi, lalu destination brandingnya itu adalah sebagian kecil dari provinsi tersebut. Nanti akan ada contohnya masing-masing. Itu di kasus pertama untuk place branding ini adalah Supernatural British Columbia. Jadi sebenarnya place branding itu kan tadi bisa apapun ya, bahkan bisa negara, bisa destination, bisa city. Tapi di sini saya memberikan contoh untuk place branding adalah provinsi agar membedakan dengan yang lainnya tadi, membedakannya dengan negara, dengan kota, dan juga dengan destinasi wisata. Nah, ini adalah provinsi yang ada di Kanada. Brandingnya Supernatural British Columbia, yang dikenal karena landscape-nya yang dramatis, jadi bagus banget di sana. Wilayah ini memadukan kota-kota kosmopolitan, hutan hujan pesisir, puncak pegunungan alpin, serta warisan budaya masyarakat adat yang kaya. Nah ini nih, ini udah satu kesatuan nih, bukan kotanya saja. Kalau kotanya aja kan jadinya city branding, ini udah satu kesatuan di tempat tersebut, bahkan sampai budaya dan orang-orangnya. BC menjadi pusat keindahan alam, keberagaman budaya, dan juga vitalitas ekonomi. Kita akan melihat video brandingnya. There was a time when nature lit up the screens with its power and beauty. Nature was once music's muse. It filled pages and hung on walls. But we allowed nature to slip away from culture and our minds, replacing green landscapes with green screens. We saw less nature and forgot that we're a part of it. The real wonder of the real world hasn't gone anywhere. And when we rediscover our place in it, we remember its place in us. It's time we let nature's wonder back into our lives.
Willkommen in Deutschland, Land der Ideen. Bienvenidos en Alemania, país de las ideas. Benvenuti in Germania, paese delle idee. Welcome to Germany, land of ideas. Willkommen in Deutschland, Land der Ideen. Willkommen in Deutschland, Land der Ideen. Oke, itu tadi brandingnya Jerman itu udah lama banget, makanya 2007 ya. Jadi resolusinya juga masih rendah. Nah, di akhir tadi kita lihat ada orang-orang besar yang berasal dari Jerman. Mereka dengan ada caption posisinya mendukung Germany Land of Ideas. Nah, teman-teman, bagaimana nih kalau dengan Indonesia? Indonesia kan punya Wonderful Indonesia ya. Jadi ntar bisa berpendapat mengenai bagaimana Wonderful Indonesia, tapi Wonderful Indonesia lebih ke pariwisata. Branding yang sebenarnya, mau itu jenis branding apapun termasuk place branding, itu branding yang sebenarnya atau posisi brand, positioning itu sebenarnya ada di benak audiens. Ketika Jerman nge-branding negaranya itu adalah Germany Land of Ideas, tapi ternyata di masyarakatnya, di pendatang itu ternyata bukan itu, berarti ya brandingnya gagal gitu. Indonesia bagaimana? Ini sekarang studi kasusnya pada city branding, yaitu branding kota. Contohnya adalah Plus Jakarta, kota kolaborasi. Jadi karena sudah membranding dengan kata-kata kolaborasi apa sih maksudnya? Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, swasta, dan juga komunitas dalam menjawab kompleksitas kota metropolitan terbesar di Indonesia, yaitu Jakarta. Jakarta itu kan pusat pemerintahan, bisnis, dan mobilitas dengan tingkat kepadatan serta keberagaman yang sangat tinggi. Tantangannya banyak banget. Kita tahu ada macet, banjir, ketimpangan sosial, dan kebutuhan layanan publik yang cepat dan terintegrasi. Nah, melalui konsep kolaborasi ini, berbagai aktor kota didorong untuk terlibat langsung dalam solusinya. Wujudnya adalah seperti misalnya integrasi transportasi publik seperti LRT, Transjakarta, MRT, dan lainnya. Kemudian ada pengembangan aplikasi layanan terpadu atau JAKI. Lalu juga ada program pemberdayaan ekonomi seperti misalnya Jackpreneur. Nah, dengan itu semua, Jakarta merupakan ekosistem partisipatif, makanya kolaborasi kan, yang menjadikan keberagaman warganya sebagai kekuatan utama untuk menciptakan inovasi dan meningkatkan kualitas hidup urban. Makanya di sini city ya. Jadi ya udah, keberagaman itu menjadi kekuatan gitu. Makanya kolaps untuk yang terbaik bagi Jakarta, seperti itu. Pas banget sama brandingnya, Plus Jakarta a City of Collaboration. Tapi ya lagi-lagi branding yang sebenarnya ada di benak audiens. Jadi teman-teman sebagai orang Jakarta bisa menilai sendiri apakah ini berhasil atau tidak. Kemudian studi kasus untuk destination branding adalah Raja Ampat Geopark yang juga sudah ditetapkan oleh UNESCO menjadi Global Geopark. Brandingnya Raja Ampat Geopark, the Emerald Coast of the Equator, diposisikan sebagai destinasi wisata kelas dunia karena juga sudah diresmikan oleh UNESCO ya, yang menawarkan pengalaman alam yang unik melalui kombinasi landscape karst laut tropis yang khas di wilayah Khatulistiwa, keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia, serta kekayaan budaya masyarakat adat. Jadi bukan hanya tentang
lautnya saja ya, ada juga tentang budaya masyarakat adatnya. Kawasan ini menampilkan geologi berusia ratusan juta tahun yang berpadu dengan ekosistem laut dan darat yang sangat kaya, serta pengetahuan tradisional yang masih terjaga. Nah, dengan citranya sebagai pusat biodiversity global dan ekosistem yang relatif alami, Raja Ampat Geopark juga menawarkan pengalaman eksplorasi, konservasi, dan kedekatan dengan alam. Nih, pengalaman ini adalah yang paling penting ya, karena place branding itu bukanlah citra tentang landmark-landmarknya, tapi yang terpenting adalah semuanya itu adalah tentang pengalaman. Kalau landmark kan di mana aja ya udah gitu, maksudnya bangunan yang khas gitu. Tapi bagaimana menciptakan pengalaman di suatu tempat dengan tempat lain itu tidak akan sama. Itulah yang memang menjadi poin penting dalam place branding, yang sebenarnya juga untuk jenis-jenis branding lainnya sih, pengalaman, bahkan produk branding pun juga pengalaman konsumen itu menjadi yang terpenting. Ya, karena produk itu mungkin kalau nggak di branding sama aja kan ya sebagai komoditas, palingan beda grade atau quality ya. Makanya pengalaman harusnya menjadi yang penting, yang utama juga. Kita lihat bagaimana branding Raja Ampat Geopark ini sebagai tadi itu the Emerald Coast of the Equator. Welcome to Raja Ampat Geopark. Like the pages of a book, Raja Ampat records the history of the earth. Through its unique geology, marine and terrestrial biodiversity, and cultural diversity, we present the Emerald Coast of the Equator, Raja Ampat Geopark. Raja Ampat Geopark ensure the preservation of the geological heritage and its mega biodiversity by creating world-quality educational and research facilities. As a space and opportunity to optimize the participation of indigenous peoples and local communities through geotourism. And various products and attraction to preserve cultural heritage in a sustainable manner for the locals' welfare in Raja Ampat. 2 million years ago, this area was still an ocean. Its geological structures facilitate dissolutions and denudation, produce islands of limestones of odd and unique shapes. Rocks exposed in the Raja Ampat compile a geological heritage diversity value that represents almost a tenth of the Earth's age. The history and biogeography of the islands in Raja Ampat is the main reason behind the mega biodiversity in the area, from endemic species and its pristine forests to its incredible marine biodiversity right in the heart of the World Coral Triangle.
In cultural heritage, Raja Ampat inherited cultural objects and intangible heritage that has existed for thousands of years, started before prehistoric times. This culture diversity was greatly influenced by various indigenous tribes and immigrants who blend into local community, which created Raja Ampat today. The forest is the mother, the sea is the father, and the coast is the child. Through this philosophy, the ancestors of Raja Ampat have taught their descendants to protect their nature as a whole. Ini merupakan steps atau langkah-langkah untuk membranding kawasan atau tempat, di mana yang pertama itu adalah memformulasikan tujuan dari proyek branding ini berupa visi, misi, dan tujuannya, kemudian menganalisis place branding yang sekarang ini itu apa sih. Jadi bisa melalui riset bagaimana persepsi orang-orang mengenai identity, citra, dan juga akan memproyeksikan citra yang nantinya untuk melakukan branding ini. Jadi existingnya itu seperti apa, kemudian nanti mau diproyeksikan kemana. Makanya di sini strategi branding nantinya berbasis realitas bukan asumsi. Analisis ini menjadi dasar penting untuk menentukan arah brand. Makanya di sini ada projected image. Lalu langkah selanjutnya adalah mendesain nilai inti dari place brandnya itu. Nanti akan hasilnya berupa brand identity, value match, dan juga bagaimana konsep pengalaman brandnya. Esensi ini mencerminkan nilai unik, karakter, dan janji utama yang ingin disampaikan. Ini termasuk ranah kita. Semua aktivitas branding baik secara visual maupun naratif. Nah, ini kita banyak di sini nih sebagai orang komunikasi visual ya. Tuh. Dan langkah selanjutnya setelah itu semuanya terbentuk akan mengimplementasinya ke berbagai aspek nyata sebagai sebuah place brand yang baru. Itu termasuk construction-nya, terus juga bagaimana kerjasamanya dengan berbagai pihak, dan juga bagaimana mengkomunikasikannya. Jadi nanti implementasinya itu bisa kebijakan, pembangunannya, pengalamannya juga bisa, dan komunikasi. Nah, ini harus konsisten agar dipercaya dan dirasakan langsung oleh audiens. Tahap terakhir setelah semuanya itu berjalan yaitu monitoring the place brand. Bagaimana awareness-nya setelah semua kegiatan ini? Apakah audiens sadar atau aware mengenai place brand yang telah dibentuk, yang juga meskipun itu dibentuk atau diciptakan tapi harus sesuai dengan kenyataan. Awareness-nya itu kan ada beberapa tingkat ya. Ada unaware, ada recognition, recall, sama top of mind. Kalau misalkan sudah bisa mencapai top of mind atau level paling atas dari awareness, itu berarti brandingnya berhasil. Tapi ternyata jika orang-orang unaware, itu bisa dilakukan dengan riset juga ya. Jadi di sini riset, ini juga bisa didasari oleh riset juga, riset, ini juga riset lagi. Bagaimana ini lagi citra, persepsi terhadap citra atau kesetiaan audiens atau market sama place brand yang sudah dibuat, memproyeksikan citra lagi. Jadi memantau dan mengevaluasi performa brand secara berkelanjutan. Jadi nggak hanya sekali saja, nanti akan terus begitu. Jadi bisa saja langkah-langkah yang ada di sini tuh diulang lagi, karena kan memang ini ya,
persepsi audiens bisa berbeda dengan yang kita bentuk citranya. Makanya dari itu akan selalu perlu dievaluasi apakah masih mau posisinya atau positioningnya itu atau citranya sebagai itu. Kalau misalkan ternyata tidak dipersepsikan sebagai yang sama oleh brandnya, maka mungkin bisa rebranding gitu. Atau dianalisis lagi nih sebenarnya ada apa sih sebenarnya place brand yang sudah kita bentuk itu ke arah mana sih kok bisa berbeda ya dipersepsikannya. Berarti bisa saja mungkin ada aspek yang memang salah satunya terlalu nyiptain yang dalam tanda kutip berlebihan gitu ya, yang nggak sesuai sama kenyataan, salah satunya seperti itu. Nah, efektivitas strategi serta dampaknya terhadap tujuan seperti pariwisata atau investasi. Jadi kan tujuannya kan macam-macam ya. Nah, monitoring ini memastikan strategi tetap relevan dan memastikan brand berkembang sesuai dengan perubahan kondisi. Ini sumber-sumber referensinya kebanyakan dari Branding Strategy Insider. Ya, terima kasih semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum.